Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Siapkan penanganan bencana. BPBD Lombok Barat alokasikan anggaran 10 miliar rupiah. Polisi tetapkan tersangka baru dalam kasus arisan online di Mataram. Pemda percepat distribusi bantuan sosial untuk keluarga miskin di Lombok Timur. Polisi Resor Mataram kembali menetapkan tersangka baru pada kasus arisan online fiktif yang melibatkan seorang selebgram berinisial BEY yang ditangkap pekan lalu. Polisi menangkap MA yang merupakan suaminya karena diduga kuat ikut berperan dalam kasus penipuan itu. Penangkapan tersangka atas keterangan tersangka BEY yang mengakui sang suami ikut membantu mempromosikan dan mengumpulkan iuran arisan. MA diduga menggunakan sebagian dana arisan untuk berjudi online. Kenapa kita amankan tersangka atau suami dari tersangka? Karena dia turut serta atau 55. Ini pada saat masih bersama, yang bersangkutan pada saat itu membantu untuk nge-up di jejaring sosial sehubungan dengan arisan fiktif dimaksud. Dan hasilnya pun digunakan oleh korban, digunakan oleh tersangka yang sudah kami tahan untuk judi online sama dengan istrinya. Dari total uang yang kamu pakai berapa? 3 juta. Itu kamu pakai untuk apa aja yang 3 juta itu? Biliar. Main biliar? Ya. Di mana itu main biliar? Di Kura-Kura. Di Kura-Kura ya. Nah, terus selain itu main apa lagi? Sama apa kemarin? Slot. Ya itu togel. Main togel ya. Kedua tersangka dijerat pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda bernama Lamhil Basar diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena berbisnis narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya saat menunggu pelanggan. Polisi menggeledah kamar tersangka dan menemukan sabu-sabu seberat 7,50 gram, alat isap dan uang ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Tersangka diduga merupakan jaringan narkotika lintas daerah yang mengedarkan narkoba hingga ke desa-desa. Yang dimana diamankan 1 orang dengan inisial LH yang didapati barang bukti dengan berat yang diduga jenis sabu dengan berat 7,5 gram. Barang bukti tersebut didapati di seputaran di dalam rumahnya. Dan modus operandi yang bersangkutan berdasarkan keterangan terduga pelaku ini, dia membeli barang tersebut dari wilayah Mataram lalu menjual belikannya di wilayah tersebut. Tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Utadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemuda berinisial RI alias Dolar, 34 tahun, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara karena berbisnis narkotika di lingkungan tempat tinggalnya di Kecamatan Pemenang. Tersangka ditangkap di rumah kerabatnya usai membeli narkotika dan hendak mengedarkannya ke konsumen. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu 5,03 gram dan sebuah ponsel. Dolar ditangkap atas laporan tetangganya yang kerap melihatnya bertransaksi di rumahnya. Selain menjual narkoba, ia juga merupakan pemakai aktif dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Jadi tersangka ini diduga melakukan
tindak pidana narkotika dengan cara melakukan pemesanan barang narkotika yang berasal dari luar, kemudian akan dipergunakan dikonsumsi bersama dan diduga akan dijual di wilayah tersebut. Untuk pasal yang dipersangkakan, pasal 114 ayat 1, kemudian ancamannya 5 tahun minimal. 150. Berapa kamu beli yang bibit? 50. Ya, di mana kamu beli? Di Gopel. Hah? Gopel. Gopel orang mana? Orang Gerung. Orang Gerung. Terus rencananya kamu mau ngapain itu barang? Pakai apa kamu jual lagi? Pakai. Pakai ya? Pakai sendiri. Sudah berapa lama kamu pakai sabu? Berapa tahun? Setahun. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 KUHP Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Utara melaporkan. Puluhan ton beras bantuan sosial terus disalurkan pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada warga kurang mampu di sejumlah kecamatan. Beras dibagikan secara bertahap, diprioritaskan di kantong-kantong warga miskin sesuai arahan pemerintah pusat. Masing-masing warga menerima 10 kg dan akan dibagikan selama 6 bulan. Pemda mencatat pada tahun 2024 sebanyak 155.796 keluarga yang menerima bantuan. Pembagian beras dilakukan untuk membantu ekonomi warga yang terdampak El Nino dan kenaikan bahan pokok. Bahwa bantuan beras ini cuma-cuma, jadi tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, tidak ada motivasi tertentu. Ini semua. Jadi murni ini karena pemikiran pemerintah kepada rakyatnya bahwa El Nino menyebabkan keterlambatan musim tanam. Keterlambatan musim tanam ini kadang-kadang spekulan berpikir ketersediaan pasokan beras ini pasti berkurang. Nah, kalau itu berkurang, harga pasti bisa dinaikkan. Kira-kira itu teori inflasi. Untuk mencukupi kuota, Bulog menyiapkan 9.000 ton beras yang didistribusikan secara bertahap. Kita mulai salurkan bantuan pangan sebesar 140 ton dari total alokasi Januari untuk Kabupaten Lombok Timur sebesar 1.500 sekian ton. Jadi memang ini kita mulai hari ini. Kenapa? Karena ini salah satu langkah kami bagaimana bisa mengendalikan inflasi dan kenaikan harga beras yang ada di masyarakat. Jadi memang ini salah satu program pemerintah juga, dan program pemerintah ini akan kita salurkan selama 6 bulan. Distribusi beras bagi warga ditargetkan rampung akhir Januari mendatang. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.